Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, kita bersama di ruang perenungan Kanalkom, sahabat Anda. Saya sudah lama sekali menginginkan suasana seperti ini, dan ya setelah penantian yang lama itu akhirnya tercapai juga. Begitulah kalau Anda memiliki sesuatu obsesi tertentu, keinginan dan mimpi yang ingin Anda raih, yang bisa Anda lakukan tentu saja berusaha, dan sesudah itu bersabar menunggu hasilnya dengan tidak berhenti, terus melanjutkan usaha itu, dan tentu saja berdoa, berharap Allah akan memberikan apa yang Anda inginkan. Insya Allah dengan cara itu apa yang Anda inginkan itu bisa terwujud. Mungkin butuh waktu yang tidak pendek memang, tetapi yakinlah bahwa suatu saat mimpi-mimpi Anda itu bisa terwujud. Mungkin tidak 100% ya, tetapi dengan terwujudnya itu sudah merupakan sebuah pertanda bahwa apa yang Anda mimpikan itu sudah ada perkembangan, dan insya Allah dengan bertambahnya ikhtiar yang kita lakukan itu terwujud juga. Baik, malam hari ini saya mengajak Anda untuk membuat perenungan dengan menyimak beberapa quotes yang saya buka di Google Image, ya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga memperoleh pencerahan dari kata-kata yang berawal dari bermuara dari pengalaman-pengalaman, baik pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Ada pepatah atau kata mutiara yang mengatakan begini, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Atau kalau bahasa Inggrisnya kan, experience is the best teacher, kan begitu. Kita ya memang pengalaman itu tentu menjadi sebuah guru yang memberi kita pelajaran bahwa untuk menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi, ya, kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lewati dalam bentuk pengalaman-pengalaman itu. Kita tentu tidak ingin mengulang pengalaman buruk, tetapi memperbaikinya dengan tindakan yang lebih cermat, berhati-hati, dan bijak. Saya menemukan satu quotes di sini yang berkata begini, sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Ini diucapkan oleh, saya coba baca, George seperti Danwell. Iya, Danwell ya, karena hurufnya agak blur. Dia mengatakan seperti itu. Kadang-kadang kali Anda tidak pernah atau tidak dapat mengetahui nilai sebuah momen, sebuah saat, satu saat, sampai itu menjadi sebuah kenangan. Tentu, ya. Jadi pada saat
kita masih berada dalam momen itu, kita menghadapi semuanya dengan berbagai macam suasana hati. Ya kadang-kadang berbahagia atau jengkel, marah dan sebagainya. Seolah-olah apa yang sedang terjadi ini berhenti di situ dengan segala macam persoalannya, dan setelah itu lewat baru kita merasakan entah itu indah, entah itu menyakitkan bahwa apa yang sudah lewat itu ternyata bernilai. Jadi benar sekali, saya ulang lagi ucapan Josh dan Well ini, sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Jadi, orang yang sudah melewati satu masa kemudian mengenang masa lalu, betapapun itu pahit ya, tapi ada semacam nostalgia di sana. Artinya apa? Artinya bahwa masa yang itu sungguh mempunyai nilai, ya, nilai itu. Dan terkadang ada dorongan, ada keinginan untuk kembali ke masa itu, tetapi tentu saja tidak masuk akal karena waktu tidak bisa berputar. Dan orang-orang yang bijak mengambil memori masa lama itu, masa lalu itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Jadi kata Mutiara mengatakan experience is the best teacher. Itu kemudian oleh seorang seorang, saya lupa namanya itu ya, dari Jerman, mengatakan orang belajar dari pengalaman, tetapi saya lebih cenderung belajar dari pengalaman orang lain. Bisa saja. Jadi kalau bagi dia lebih efisien belajar dari orang lain, why not gitu ya. Tetapi ada hal yang memang kita harus mengalami sendiri, dan apa yang kita alami sendiri itulah yang memberi memberi pembelajaran yang baik. Orang tidak ingin jatuh dua kali pada lubang yang sama. Karena itu pengalaman bisa menjadi pembelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi dengan cara memperbaiki berulang-ulang tentunya. Baik, saya akan carikan lagi sebuah quotes yang lain. Ya. Ini the way I see it, if you want to read the rainbow, you got to put up with the rain. Jadi saya memaknai begini, kalau Anda ingin melihat pelangi, ya, tentu pelangi kan bisa kita asosiasikan sebuah keindahan, ya. Keindahan. Ada warna-warni di sana, ya, yang merupakan spektrum yang indah, kemudian melengkung di langit yang sudah cerah karena tadinya hujan. Kalau kita tidak mungkin pelangi itu muncul sendirian tanpa didahului hujan. Nah, kias ini menurut saya bahwa setiap keindahan itu muncul setelah kita mengalami boleh dikatakan penderitaan, kesusahan seperti itu. Jadi jika Anda ingin melihat keindahan, Anda harus mengalami hal yang mungkin tidak nyaman untuk sementara. Dan memang sebuah hal yang menyenangkan itu muncul, akan terasa lebih indah ketika diawali dengan pengorbanan. Seperti ketika kita berpuasa itu ya, seharian berlapar-lapar, kemudian ketika sampai pada waktu kita berbuka, maka
terasa bahwa makanan yang sederhana pun terasa menjadi sangat nikmat sekali. Oke, mari kita nah mungkin ini agak menerangkan ya, menenteramkan oleh siapa ini, Dalai Lama, seorang dari Tibet ya, seorang orang apa ya, pemimpin agama dari Tibet. Entah apa masih hidup atau nggak tahu ya saya. The purpose of our life is to be happy. Tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, berbicara tentang happiness gitu ya, tentu ada berbagai macam pengalaman batin yang dialami oleh banyak orang, dan ketika seseorang menginginkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu bukan sebuah yang hanya dicari saja, tetapi harus dijalani. Jadi selama menjalani itu kebahagiaan sudah harus dipraktekkan begitu, sehingga tidak perlu menunggu waktu untuk memperoleh kebahagiaan itu kalau kita mengimplementasikan dalam kehidupan yang ada sekarang. Saya pikir demikian. Baik, kita cari lagi ya. Ini dia. Never stop learning because life never stops teaching. Nah, maknanya apa? Bahwa karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajari kita, memberi pelajaran pada kita. Jadi maka belajar itu tidak boleh berhenti. Nah, jadi jangan berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Ya. Siapa yang berhenti belajar, berarti dia berhenti hidup. Tentu kita tidak demikian, bukan? Sekecil apapun yang kita dapatkan dari pelajaran dari hidup, itu sebuah indikasi bahwa kita itu masih berdetak jantung kita, semangat masih ada, dan ikhtiar masih kita lakukan, dan itulah proses yang tidak pernah bisa berakhir sebelum semuanya berakhir pada waktunya. Never stop learning because life never stops teaching. Bagus ya. Oke, satu lagi saya akan carikan untuk Anda untuk menjadi renungan malam hari ini. Nah, ini juga bagus. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Kebahagiaan yang ada dalam hidup Anda tergantung pada kualitas dari pemikiran atau ya hati Anda. Thoughts itu bisa pemikiran ya. Ya, dalam istilah lain mungkin ini positive thinking. Ketika kita melihat everything positive, so everything will make us happy, even it is not very good. Yeah, if it is, if we think it is positive, then will not make us sad or ya seperti itu. Jadi itulah makna positive thinking. Jadi kita tidak menganggap sebuah hal yang tidak menyenangkan itu sebagai sebuah apa ya, kendala atau apa, tapi bisa juga menjadi sebuah tantangan, peluang, dan ya ujian
Nah, gitu. Sampai di sini saya sudah menyampaikan beberapa quotes yang moga-moga bisa menginspirasi walaupun sedikit pada kita semua untuk hmm, uh, mempunyai dorongan lebih baik ke depan dan menghargai waktu uh, sehingga nanti pada suatu saat kita mengenangnya kembali sebagai sesuatu yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.